Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas pendidikan Biologi A 2020 kelompok 3 dengan saya Fauziatul Ifah NIM 009. Kemudian rekan saya Syarifah Miftaqila As-Sauki NIM 016 dan Fernanda Laili Rahmawati NIM 032. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget terkenal dengan hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Beliau lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan wafat pada tanggal 16 September 1980 di usia 84 tahun. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang mengembangkan minatnya terhadap biologi, khususnya tentang moluska. Jean Piaget sangat tertarik pada alam. Beliau suka mengamati ikan dan burung-burung. Jean Piaget menerbitkan sejumlah makalah sebelum lulus dari SMA. Bahkan, beliau sempat menerbitkan makalah pendek tentang burung gereja albino saat berusia 11 tahun. Pada tahun 1916, Jean Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang biologi di Universitas Neuchâtel. Dan pada usia 21 tahun, beliau menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh gelar doktor filsafat. Selama belajar di Neuchâtel, beliau menerbitkan 2 makalah filsafat yang memperlihatkan arah pemikirannya. Teori yang Jean Piaget ungkapkan, beliau dasarkan pada pengamatannya sesama terhadap ketiga anaknya. Sepanjang karirnya, Jean Piaget menulis lebih dari 60 buku dan ratusan judul artikel. Berikut adalah peta konsep yang akan kita bahas mengenai teori Jean Piaget. Gambaran umum mengenai teori Jean Piaget adalah sebagai berikut. Teori ini disebut juga sebagai genetik epistemologi karena berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual seseorang. Dalam teori ini, seseorang dikatakan telah belajar apabila telah terjadi aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Konsep teoritis utama dari teori Jean Piaget adalah yang pertama inteligensi, kemampuan untuk menerapkan suatu pengetahuan. Ciri bawaan yang dinamis sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme tersebut makin matang secara biologis dan mendapatkan pengalaman. Yang kedua adalah skemata, yakni bentuk jamak dari skema yang memiliki pengertian sebagai struktur kognitif yang membuat suatu tindakan bisa dimungkinkan. Yang ketiga adalah asimilasi dan akomodasi, di mana proses mengadaptasi dan mengorganisasi diri dengan lingkungan. Asimilasi adalah pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik, sedangkan akomodasi adalah proses memodifikasi struktur kognitif. Ketika kita merespon dunia berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, tetapi setiap pengalaman membuat aspek-aspek yang berbeda dengan pengalaman yang kita alami sebelumnya. Aspek unik dari pengalaman inilah yang menyebabkan perubahan pada struktur kognitif kita atau yang disebut akomodasi. Yang keempat adalah ekuilibrasi, peralihan dari suatu tahap berpikir ke tingkat selanjutnya, atau bisa didefinisikan sebagai dorongan terus-menerus ke arah keseimbangan. Yang kelima adalah interiorisasi,
merupakan penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik dan meningkatnya penggunaan struktur kognitif pada seseorang. Prinsip-prinsip pembelajaran kognitif meliputi yang pertama, belajar lewat pengalaman sendiri. Seperti contoh, suatu hari anak merasakan sakit karena terpercik api, maka berdasarkan pengalamannya tersebut, terbentuk struktur penyesuaian skema pada struktur kognitif anak tentang api bahwa api harus dihindari. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Ketika anak semakin beranjak dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah pula. Ketika anak melihat ibunya memasak memakai api dan bapaknya merokok menggunakan api, maka skema yang telah terbentuk disempurnakan bahwa api bukan harus dihindari tetapi dapat dimanfaatkan. Proses tersebut berlanjut ke tahap yang ketiga, yaitu belajar aktif, di mana api bukan harus dihindari dan juga bukan hanya sekedar dapat dimanfaatkan. Akan tetapi pemikiran tersebut berlanjut bahwa api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Proses penyempurnaan skema itu dinamakan proses akomodasi. Tingkat perkembangan intelektual seseorang ditandai dengan yang pertama kedewasaan, kondisi psikologis seseorang yang mengarah pada kematangan bersikap dan berpikir. Perkembangan sistem syaraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua adalah penalaran moral, konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisa masalah sosial moral. Contohnya, bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu di dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris. Yang ketiga adalah pengalaman logika matematika, yaitu pengalaman yang dibangun oleh anak. Membangun atau mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Sebagai contoh, misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa, yang disebut dengan pengalaman logika matematika. Yang keempat, transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Dan yang terakhir adalah pengaturan sendiri, yaitu kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada sensory motor state, mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Tahap ini dicirikan dengan tidak adanya bahasa. Anak-anak hanya mengandalkan apa yang dapat mereka ketahui melalui indera maupun aktivitas motorik lainnya. Yang kedua, pre-operational thinking, mulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Tahap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran prakonseptual pada umur 2 sampai 4 tahun yang ditandai dengan adanya konsep-konsep sederhana, mulai mengklasifikasikan benda dalam kelompok tertentu berdasarkan kemiripan serta logika transduktif. Dan yang kedua, pemikiran intuitif, mulai umur 4 sampai 7 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya pemecahan masalah secara intuitif, bukan berdasarkan kaidah logika, serta adanya kegagalan untuk mengembangkan konservasi. Yang ketiga, concrete operation, mulai dari umur 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mempertahankan konservasi, kemampuan mengkelompokkan secara memadai, adanya kemampuan pengurutan baik dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, serta menangani konsep angka atau menitikberatkan pada pemikiran logika. Dan yang keempat ada formal operation, mulai umur 12 tahun ke atas.
Pada tahap ini, anak-anak mulai dapat menangani situasi hipotesis serta proses berpikir mereka tidak lagi bergantung pada hal-hal yang real, atau dapat dikatakan pemikiran mereka semakin logis serta dapat memikirkan sesuatu yang abstrak. Cara pandang Piaget mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama, adanya struktur bawaan. Maksudnya, adanya sistem syaraf yang merupakan pembatas dari fungsi intelektual. Yang kedua, reaksi behavioral bawaan. Reaksi ini merupakan refleks yang mempengaruhi tahap awal kehidupan manusia. Setelah itu, dimodifikasi saat berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga adalah pendewasaan, yang merupakan pematangan otak sampai titik dimungkinkannya terjadi perkembangan bahasa serta adanya harmoni antara diri dengan lingkungan. Implikasi teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama adalah individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, adanya pretest sebelum dimulai pelajaran. Dan yang ketiga, adanya individualisasi dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama, kelemahan. Teori ini terlalu menekankan pada ingatan anak, padahal ingatan pada anak itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah kelebihan. Yang pertama, adanya pengembangan pengetahuan individu. Yang kedua, adanya kebebasan mengkreasikan pengetahuan atau informasi baru. Dan yang ketiga, adanya tahapan-tahapan perkembangan sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran sesuai tahapan usia. Sekian dari kelompok 3, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.